Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ratu Anggrek. Nah, sesuai janji saya, kita akan mengulas tentang media tanam. Tetapi di video ini kita akan menjadikan dua bagian karena panjang banget. Sebab media tanam di anggrek itu banyak banget. Yang konsultasi ke saya itu biasanya tanya, Bunda, media apa yang paling cocok untuk anggrek? Nah, macam-macam media. Kali ini kita akan membahas secara detail cara mengolahnya, kelebihan dan kekurangan medianya, dan anggrek apa aja yang cocok untuk media tersebut. Dan jangan lupa like, subscribe, silahkan tinggalkan komentar bermanfaat dan share video ini. Oh ya teman-teman, kalau pengen anggrek yang berkualitas dengan harga murah, jangan lupa ikut live sale kami, ada di setiap hari Selasa dan hari Minggu di IG Ratu Anggrek Nursery, yang logonya sama dengan logo YouTube-nya ya. Nah, kalau tip-tip pendek atau ID-ID anggrek, kami juga menguploadnya di galeri anggrekku di IG, dan kami juga aktif di TikTok sama Ratu Anggrek. Oke, yuk kita mulai bahas tentang media tanam. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari jenisnya nih, karakternya ya, bukan jenisnya, sorry, karakternya. Jadi media tanam untuk anggrek itu macam-macam. Aku akan berfokus kepada media tanam anggrek epifit, karena anggrek epifit ini yang banyak dibudidaya di Indonesia. Kalau anggrek artesterial, anggrek tanah, kemudian litofit, saprofit itu sedikit yang dibudidayakan di Indonesia. Kita mulai dari media tanam nih, yang unsur haranya tinggi, ini barisannya, dan menyerap kelembapannya itu lumayan tinggi. Yang pertama ada moss putih atau Sphagnum moss. Nah, ini teman-teman, Sphagnum moss ini kelebihannya dia punya unsur hara. Kemudian dia bertahan bisa sampai 4 tahun kalau yang kualitasnya super tentunya, karena kualitas moss itu mempengaruhi. Selain itu, dia ini irit penyiraman karena dia bisa mengikat air lebih kuat daripada yang lainnya. Kekurangannya, moss yang kualitasnya super ini harganya lumayan mahal. Satu. Yang nomor dua, kekurangannya ialah dan dia juga tidak bisa kena hujan langsung karena bisa terlalu lembab, terlalu becek. Nah, moss ini cara pengolahannya itu cukup direndam, diperas tanpa diolah lagi, tanpa disterilkan lagi. Anda tidak perlu menyemprotkan fungisida dan sebagainya untuk mensterilkan, karena biasanya kalau moss berkualitas. Nah, ini cara milih moss kualitas seperti ini ya. Ini yang aku punya adalah moss chili. Nah, ini moss chili. Biasanya yang di pasaran yang bagus itu moss chili atau moss Cina grade A ya. Nih, masih padat seperti ini. Nah, ini Sphagnum moss nih ya. Ini bisa beli di Ratu Anggrek juga banyak, semua tersedia. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau lihat ini hampir sama ya. Oke. Ini yang bagus nih, yang ini yang belum dipakai. Nih, berserat seperti ini. Kalau mentahnya sebelum dikasih air seperti ini, tapi kalau udah dikasih air ini sudah seperti ini nih, berserat tuh. Dan ini moss bekas sebenarnya masih agak bagus sih, agak lumayan bagus. Nah, biasanya yang moss bekas lumayan bagus ini di pasaran beredar. Jadi banyak, aku dulu pernah kok, masih pertama-tama belum paham media moss, aku juga seperti teman-teman menghindari media moss. Untuk Phalaenopsis, untuk semua anggrekku nggak pakai moss karena biasanya busuk akar. Tapi sekarang ini udah 2 tahunan ini aku lebih suka pakai moss, karena moss itu ternyata banyak keunggulannya. Salah satunya nggak perlu banyak nyiram. Nomor 2-nya dia punya unsur hara yang tinggi di bawaannya, jadi nggak perlu pupuk akar pun sudah gemuk gitu. Nah, biasanya di pasaran nih aku pernah beli itu murah. Berapa gram itu? 500 gram itu cuman sekitar 50.000. Murah banget itu kalau di pasaran moss. Ternyata moss itu bekas, aku dulu belum tahu. Jadi teman-teman kalau beli moss, lihat kalau dia itu padat seperti ini. Nah, nih kan masih berserat, masih padat ya. Ini asli. Tapi kalau maksudnya asli itu masih baru, masih fresh. Kalau bekas biasanya ini kan karena basah ya, aku nggak punya yang kering. Aku udah keringkan dari kemarin, ternyata nggak ada panas, hujan terus, jadi nggak bisa kering. Biasanya itu kayak ini loh, apa sih, ngebes gitu loh, nggak padat lah intinya seperti itu. Nah, moss bekas ini bahayanya teman-teman, kalau pH-nya sudah tidak alami, kalau pH-nya sudah tidak seimbang, maka tidak cocok untuk anggrek kita. Biasanya di atas 3 bulan itu sudah rusak dan itu menyebab busuk akar. Aku punya contoh nih. Oke ya, ini salah satu Dendrobium. Ini mossnya aku sih nggak ngomongin bekas. Ini mossnya udah mulai asem gitu ya. Nah, seperti ini. Ini nanti mulai tumbuh jamur kayak gitu ya. Kan karena terlalu lembab terus pH-nya sudah tidak asam. Nah, ini salah satu penyakit yang akan menyebabkan anggrek kita busuk akar. Ini untuk Dendrobium, jadi strong banget ya Dendrobium. Jadi moss ini paling cocok untuk anggrek apa?
Untuk semua anggrek jenis epiphyt itu moss cocok. Terus pertanyaannya, boleh kena hujan? Enggak. Tidak, karena dia terlalu menyerap gitu ya. Jadi kalau langsung kena hujan langsung tanpa bisa kita ukur kan kadar airnya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan busuk akar di anggrek kita nih. Ini Paraphynosis di nursery semuanya, nursery besar umumnya pakai moss. Kemudian aku contohkan tadi ini Dendrobium juga pakai moss. Nah, ini pakai moss super bagus. Moss itu bisa bertahan sampai 4 tahun ya. Kenapa sih pada busuk akar? Karena kan memang mossnya kalau yang gede ini udah lama, udah wajib ganti nih. Tuh, di prakarnya bagus banget kan? Tuh. Teman-teman kalau pakai moss, yang penting kuncinya jangan sering siram ya. Tuh. Terus kalau teman-teman di dataran rendah, suhu panas, ini saya dataran rendah tuh bagus-bagus aja tuh. Banyak yang mengalami gini. Mossnya itu masih dalam masih basah kan pakai ini apa? Pakai lidi, dicek gitu pakai lidi bisa ya. Terus tapi luarnya kering. Banyak yang konsul seperti itu. Itu gimana Bunda cara menanganinya gitu? Itu berarti terlalu panas suhunya, nanti kurang teduh, kurang lembab, kurang angin, kayak gitu sih kuncinya sih itu. Kalau sampai seperti itu kering, teman-teman cukup semprot uap saja. Terus bagaimana penyiraman moss gitu? Moss seperti yang lainnya ya, siram di sini, di sininya nyiramnya. Pokoknya pakai air sebanyak-banyaknya aja nyiramnya, no problem gitu. Yang penting dia disiram ketika media hendak kering. Ini masih basah nih, ini masih basah tuh. Ini kalau dipegang masih basah, jadi seperti ini belum saatnya disiram. Ini pun masih basah ya. Oke. Terus jenis yang kedua yang hampir sama dengan moss, tetapi daya tahannya itu lebih sedikit, yakni Kadaka. Kita sebut juga moss hitam. Kalau di moss putih tadi tidak perlu ngolah, tapi kalau di akar Kadaka ini beda. Ini perlu diolah lagi. Ini biasanya di hutan Indonesia masih sangat banyak ya, dan ini sangat murah kalau di Indonesia gitu. Makanya petani-petani banyak yang pakai ini nih. Nah, jadi moss hitam atau akar Kadaka ini nih seperti ini ya. Nih. Ini nanti dicacah kalau untuk seedling ya, untuk bibit-bibit itu dicacah, kemudian wajib direbus untuk mematikan hama-hamanya, untuk mematikan gulma-gulma dan lain-lainnya. Jadi pengolahannya cukup direbus, habis itu ditiriskan, tapi jangan dimakan. Nah, ini juga cocok untuk media-media seedling nih, ada grama seedling. Nah, tapi kekurangannya, ini jamur ini kalau sedikit nggak bahaya, kalau banyak kita sayur ya, bahaya deng. Nah, kekurangan moss ini, moss hitam ini biasanya daya tahannya yang tidak lama. Jadi dia berdaya tahan itu antara 7 bulanan. Kalau kualitasnya bagus sih cuma 1 tahun gitu. Jadi 7 bulan sampai 1 tahun. Nah, teman-teman kalau punya grama seperti ini atau Dendrobium yang pokoknya medianya seedlingnya moss, no problem. Jadi tinggal nambahi arang kecil-kecil aja arangnya, karena dia masih ini kecil, atau cacah pakis atau apa gitu di sekitarnya. Oke, ini moss hitam. Kemudian moss tadi yang moss putih, apalagi yang cocok untuk media moss nih ya. Aku pakai ini udah lama banget mossnya, udah sering di-split nih buat lab cell biar jualnya murah nih. Ini moss yang grade A ya tuh, chili nih. Jadi masih bertahan tahunan. Ini aku kata setum pakai moss, ini pakai moss. Sahabat semua, media selanjutnya yang akan kita bahas adalah media sabut kelapa. Media sabut kelapa ini punya keunggulan karena asli dari Indonesia dan bisa ditemukan di mana saja, murah, meriah, dan berkualitas tentunya. Cara memilih sabut kelapa itu yang seperti ini, yang sudah tua banget ya. Jadi sabut kelapa ini punya kekurangan loh. Kekurangannya itu dia punya zat tanin. Zat tanin ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman gitu. Biasanya kalau tanpa diolah tanaman akan kerdil. Kecuali untuk anggrek Fulsan Fulren ya, yang langsung ditempel, atau anggrek Chrysopesis. Ini sabut kelapanya cukup dihujan-hujankan saja, ditaruh di panasan gitu 1 bulan, itu sudah terurai sendiri zat taninnya, bisa langsung dipakai. Nah, tapi kalau untuk media kita harus mengolahnya supaya zat taninnya hilang. Aku paling suka nih, selain moss aku paling suka ini. Nomor 1 aku suka moss, nomor 2 suka ini, nomor 3 leka. Nah, sabut kelapa ini cara mengolahnya sahabat semuanya, ada beberapa cara. Kalau dulu aku rendam 1 minggu 7 hari ya di air, terus airnya terakhir aku buang, baru aku fermentasi. Tapi sekarang enggak, lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kita rebus aja sampai mendidih. Setelah direbus, nanti direndam 1 kali 24 jam. Setelah itu langsung bisa dipakai. Taninnya insya Allah sudah hilang. Nah,
Nah, sabut kelapa ini bisa di berbagai macam nih. Ini sabut kelapa, aku sebutnya sabut kelapa geprek. Di video aku terdahulu sudah aku ajarin gitu. Ini sabut kelapa geprek biasanya untuk sepit-sepitan aku pakai nih. Jadi kalau aku nyepit anggrek biasanya aku bungkus kayak gini, akan cepat kembali akarnya. Terus ini sabut kelapa yang biasa aku pakai untuk full sun full rain. Jadi cuman dipotong aja, di sini juga dipotong menyesuaikan sih. Kalau nggak dipotong karena kan ditempelkan di pohon. Di depan ada ya, sering disut kok. Kalau ditempelkan di pohon ini kan tuh nggak trep gitu ya, jadi ini dipotong sebelah sininya, ini agak dikurangin langsung untuk tempel full sun full rain seperti ini biasanya modelnya. Kemudian banyak banget ini sampelnya ya. Nah ini langsung ini sabut kelapa biasanya di pasaran banyak ya, tapi di pasaran aku nggak tahu cara ngolahnya. Kalau ini yang di Ratu Anggrek ini beda sama yang lain. Nih ini aku nyebutnya punya Ratu Anggrek ya. Nih ini keras loh. Jadi waktu itu di TikTok ada tuh follower aku yang bilang, "Bun, itu kan sudah pakai moss, kok pakai sabut kelapa, kayak apa lembabnya?" Dia bener loh kalau mikir seperti itu, karena biasanya nggak ini di open nih, sabut kelapa open fermentasi. Tuh. Jadi dia itu crispy aku nyebutnya, garing di luar, renyah dan garing di luar, empuk di dalam, boleh dimakan. Jadi ini sudah aman, sudah steril, nggak perlu nyeterin lagi gitu. Teman-teman tinggal pakai, zat taninnya udah hilang dan dia crispy gitu. Nah terus nih ada nih sabut kelapa yang model seperti ini. Teman-teman hati-hati kalau untuk pemakaian yang seperti ini, karena nih sebenarnya pakai pot plastik. Terus kita pakai ini nih sabut kelapa nih, kelihatannya kan banyak pori-porinya nih, kayaknya drenasinya bagus, tapi enggak loh sayang. Kalau seperti ini nih, kita pakai seperti ini, disiram itu becek semua. Kecuali kalau vertikal, kalau ke atas, kalau kita taruh ke atas begini beda. Ini kan nyerabut begini, jadi dia itu ngiket becek gitu, nggak bisa langsung tiris gitu kalau disiram. Jadi hati-hati kalau pemakaian seperti ini, bisa pakai gerabah atau medianya jangan terlalu banyak, atau di mix dengan arang atau media lain yang poros. Nah selanjutnya nih, ini juga sabut kelapa yang udah dibuat. Biasanya anak pramuka tahu ini ya, buat ikat kenceng banget. Ini juga bisa buat media tanam. Itu hebatnya anggrek epifit. Jadi apapun bisa media tanam, yang penting poros. Ini salah satunya contoh katasetum. Ini hasil sepitanku sendiri. Udah segede ini. Ini aku pakai tuh. Aku pakai tali ngiket gini. Nih, ini katasetum. Oke ya, udah ya, kita taruh sini aja. Terus teman-teman ini kan tadi ngomongin ini. Nah, aku udah jelasin tadi. Nah, ini salah satu contohnya. Ini tanaman kami tuh. Gini loh, atasnya itu kan garing dia. Tuh, bawahnya tuh. Nah, ini salah satu penyebab busuk akar. Salah satu penyebab kalau biasanya akarnya nggak kelihatan busuk, tiba-tiba daunnya sini nguning. Kalau nggak gitu, disiram tambah layu, tambah kisut, kayak gitu. Jadi kekurangannya seperti itu. Maka di bawahnya itu harus dikasih media lain. Ini sengaja kita buat seperti ini untuk contoh, untuk sampel bagaimana teknik nanam ya. Oke, terus nih ada yang viral di tempat teman-teman. Biasanya pada pakai ini, pada nanya ke saya udah di steril kan belum. Saya nggak tahu karena saya nggak bikin. Terus ini kalau taninya gimana? Kalau taninya udah terurai, karena udah disabut-sabutin gini, taninya udah terurai. Nah biasanya teman-teman kalau seperti ini harus diakalin ya pakainya, karena kalau disiram modelnya kayak tadi, dia di sini tuh tetap lembab, gak ngalir. Kecuali kalau digantung ya. Kalau mau pakai ini, jadi dalamnya nggak boleh media-media yang terlalu menyerap kelembapan tinggi. Bisa pakai arang kecil-kecil kayak gitu. Terus bisa pakai apa lagi ya, leka, hidroton, pokoknya bisa pakai media-media lain yang di bawahnya ini mengurangi kelembapan. Bisa juga pakai styrofoam atau gabus. Oke, nah terus ini yang contoh-contohnya nih katasetum. Nih akarnya luar biasa ya, katasetumnya gendut. Ini putih-putih dikasih bedak ini. Putih-putih tadi aku kasih insektisida, kasih mipcin. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas merek-merek pestisida yang ada di pasaran. Teman-teman ternyata banyak yang belum paham pestisida itu apa, insek itu apa, akasida itu apa, kemudian fungi apa, bakterisida apa. Nah nanti kita akan bahas setelah pupuk tapi ya. Jadi udah pada antri request. Nah ini nih yang dari Ratu Anggrek kita bikin seperti ini. Ini gendut banget katasetumnya, kita bisa pakai media itu. Terus nih ini di dalamnya ini Nobile White Arum tuh, sabut kelapa tuh ya.
Terus ini Catria juga bisa pakai sabut kelapa ini, tapi sabut kelapanya asli dari Thailand. Bedanya dari Indonesia apa sih? Nih kalau bedanya, ya kayak yang di Ratu Anggrek. Jadi crispy nyebutnya, tuh crispy, jadi cenderung kering dia itu. Nih, terus nih juga ini spesies, ini udah lama, ini Vio Red ya, ini Phalaenopsis spesies, jadi pertumbuhannya memang agak lama nih. Terus nih juga Catria seedling bisa pakai. Nah ini media yang umum lagi di anggrek, semua sahabat pasti kenal media ini, tetapi macem-macem bentuknya dan macem-macem gunanya sih. Nah ini media bertahannya antara sekitar 7-1 tahun, jadi 7 bulan sampai 1 tahun bertahannya. Nah kalau teman-teman mau pakai ini untuk anggrek bulan, biasanya aku pakai seperti ini, aku cacah lembut. Oncidium juga aku cacah lembut. Kenapa? Karena pada dasarnya karakter si onci sama si anggrek bulan itu suka kelembaban tinggi, makanya aku cacah lembut seperti ini. Supaya lebih bagus lagi teman-teman, sebaiknya direbus supaya dia ini steril gitu kan. Kalau anggrek bulan kan suka steril. Ini salah satunya nih, ini aku pakai agak kasar. Ini Dendrobium. Nah nih, biasanya aku pakai Dendrobium yang lebih kasar cacah pakisnya itu. Kemudian aku juga biasanya pakai mik-mik untuk anggrek bulan yang ditaruh di ruangan yang medianya moss, atau untuk Dendrobium biasa, Dendrobium bulat, itu aku pakai yang bongkahan-bongkahan seperti ini. Nah, terus jadi kalau yang ini harus diolah dulu ya. Oke. Terus nih, ini Catasetum aku. Nih tumbuh lagi. Nah ini gedutnya segini. Ini juga pakai media papan pakis. Nah milih papan pakis yang bagus teman-teman, banyak kan di pasaran. Yang bagus nih kalau bisa usahakan seperti ini, tapi dapatnya jarang banget. Aku beberapa kali minta jarang banget dapat. Ini tebal, kemudian rongganya banyak ya, jadi akarnya itu bisa masukin aja bekas. Ini bekas Catasetumku aku bongkar gitu. Terus nih ini kan biasanya yang di pasaran agak gini ya, agak lebih padat gitu. Sebenarnya lebih bagus yang gini, tapi nyarinya susah. Nah ini salah satu juga bisa untuk media pakis ini, untuk media Catria. Sahabat semuanya, jadi kelebihan media ini ada unsur haranya, sudah kayak unsur haranya. Kemudian kekurangannya tidak begitu tahan berapa lama gitu ya, tidak begitu tahan lama gitu. Jadi disarankan untuk Dendrobium bulat boleh, tapi kalau Dendrobium keriting jangan, karena Dendrobium keriting kan pertumbuhannya agak lumayan lama. Nanti cepet lapuk, teman-teman cepet bongkar. Kalau sering repotting, sering pindah, maka agar kita akan berpengaruh pada pembungaan. Nah sahabat semuanya, masih banyak yang perlu dibahas karena masih banyak medianya, dan ini belum semuanya, masih ada meja satunya. Dan kita juga belum mengukur ya bagaimana cara kita melihat media itu udah asam atau belum, harus ganti media atau masih bisa dipertahankan medianya. Jadi kita akan bersambung di video bagian kedua 1 minggu lagi ya, videonya sabar. Habis itu nanti kita akan ulas pupuk dari berbagai macam merek yang ada di pasaran dan biasa saya gunakan, dan yang tidak biasa saya gunakan, saya uji coba dulu, udah 1 bulan lebih uji cobanya. Terus kita juga akan bahas insektisida. Teman-teman dukung channel ini, like, subscribe, silahkan tinggalkan komen yang bermanfaat, dan jangan lupa share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.